Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku yang dimuliakan Allah, Sayyidina Umar bin Khattab menyebutkan ada 6 perkara yang dirahasiakan Allah. Namun Syekh Nawawi menambahkan 3 perkara lainnya sehingga menjadi 9 perkara. Ke-9 perkara dimaksud ialah: pertama, keridhaan Allah dalam ketaatan para hambanya. Mengapa Allah merahasiakannya? Agar manusia tetap bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap ketaatan. Mereka tidak meremehkan perbuatan taat apapun, walaupun kecil dan sederhana. Sebab siapa tahu ridha Allah berada dalam ketaatan kecil dan sederhana itu. Kedua, murka Allah dalam kemaksiatan para hambanya. Rahasianya adalah agar manusia tetap bersungguh-sungguh menghindari kemaksiatan. Mereka tak sepantasnya meremehkan perbuatan maksiat, walaupun kecil dan tak seberapa. Sebab tidak ada yang tahu murka Allah ada dalam kemaksiatan kecil dan tak seberapa itu. Ketiga, malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah merahasiakannya supaya manusia senantiasa menghidupkan seluruh malam di bulan Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya supaya keutamaan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu tidak terlewatkan oleh hambanya. Keempat, kekasih Allah di tengah umat manusia. Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya di tengah umat manusia dengan tujuan agar manusia tidak meremehkan dan menghina seorang pun hambanya. Yang kelima, kematian dalam kehidupan. Allah merahasiakan kematian manusia agar manusia senantiasa mempersiapkannya, bukan melalaikan apalagi melupakannya. Tidak ada seorang pun yang diberitahu waktu, tempat, dan sebab kematian. Oleh karena tidak diketahuinya, semestinya manusia senantiasa bersiap dan mempersiapkan kematiannya. Di antaranya dengan cara lebih giat beribadah, menyegerakan bertaubat, dan selalu ridho serta bersyukur atas segala pemberian Allah. Hikmah lain dirahasiakan kematiannya adalah agar kita selalu memiliki keinginan, memiliki semangat hidup, memiliki cita-cita untuk dunia yang akhirnya bertujuan untuk kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Bayangkan jika seseorang tahu waktu kematiannya sejak jauh-jauh hari, tentu akan hilanglah gairah hidupnya, tidak ada semangat lagi bekerja, dan tidak ada lagi keinginan atau cita-cita. Selanjutnya, rahasia Allah yang keenam adalah sholat wusta. Sholat wusta dalam sholat fardu lainnya. Maksud sholat wusta adalah sholat yang paling baik, paling utama, dan paling besar pahalanya. Dan sholat itu berada di antara sholat 5 waktu lainnya. Ada yang mengatakan sholat wusta adalah sholat asar, tetapi ada pula yang mengatakan bukan sholat asar. Namun Syekh Nawawi mengatakan sholat itu dirahasiakan di antara 5 waktu sholat lainnya. Tujuannya agar manusia senantiasa menjaga kelima-limanya, sebagaimana pesan
Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Sahabat dan saudaraku, rahasia Allah yang ketujuh adalah Ismul A'zam atau nama Allah yang teragung. Dalam nama-nama Allah lainnya yang masyhur, dalam hadis ada 99 asma Allah. Satu di antara 99 asma tersebut adalah Ismul A'zam. Siapapun yang berdoa dengan asma itu akan dikabulkan doanya. Namun asma itu dirahasiakan Allah agar manusia bersungguh-sungguh membaca semuanya atau berdoa dengan setiap asmanya. Sebab tidak tahu berkat asma Allah yang mana Allah akan mengabulkan doanya. Kedelapan, waktu mustajab pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa dalam hari Jumat ada waktu yang mustajab. Tidaklah seorang hamba berdoa pada waktu itu kecuali akan dikabulkan. Apapun permohonannya akan diperkenankan. Namun keberadaan waktu itu dirahasiakan Allah. Tujuannya agar manusia tidak menyia-nyiakan setiap waktu di hari Jumat untuk berdoa kepada Allah. Boleh jadi waktu yang dipergunakan adalah waktu mustajabnya untuk berdoa. Yang kesembilan, As-Sab'ul Masani dalam surah-surah Al-Quran. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu As-Sab'ul Masani atau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung pada surah Al-Hijr ayat 87. Satu pendapat mengatakan As-Sab'ul Masani adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah karena terdiri dari 7 ayat. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan 7 surat yang panjang, yaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, dan At-Taubah. Namun Syekh Nawawi mengisyaratkan As-Sab'ul Masani ini dirahasiakan Allah. Hikmahnya agar manusia senantiasa membaca seluruh surat Al-Quran dan tidak mengabaikan surah-surah yang lain. Demikian 9 hal yang dirahasiakan Allah sebagaimana yang disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab dan ditambahkan Syekh Nawawi. Semoga 10 uraian ini kian menambah keyakinan kita dalam beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.